Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sedulur subscribe untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman bersama Suzuki Carry. Kesempatan kali ini kita akan membahas Suzuki Carry tentang masalah ban yang kemakan sebelah. Bahasanya ban iki entek sebelah lur, yang sebelah dalam atau sebelah luar yang tipis. Nah, kita akan cek dulu pada bagian kaki-kakinya atau permasalahannya yang menyebabkan ban itu termakan sebelah. Seperti biasa, jangan lupa kasih like pada akhir videonya, dan buat teman-teman yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Oke, sedulur-sedulur semuanya, di sini kita akan membahas tentang masalah banyak kemakan sebelah. Permasalahannya adalah ini lur. Pertama, kita harus dongkrak atau bagian asbrasnya kita angkat rodanya keduanya, kanan kiri, gantung, bahasanya gantung. Tapi pada bagian sayap atau joinnya jangan ada beban. Nah, cara dongkraknya gini lur. Nah, bagian asbras ini yang didongkrak, jangan bagian sayapnya. Nah, ketika pada bagian sayap join, jangan didongkrak bagian yang itu lur. Nah, ketika di bagian sayap kita dongkrak, otomatis ada beban, kita tidak bisa mengecek ataupun tidak bisa maksimal mengecek ball joinnya atau tirotnya. Nah, ini di tengah bagian asbrasnya yang didongkrak. Ketika sudah didongkrak, kemudian cara ngeceknya kita goyang rodanya, nah, atas bawah. Ketika terjadi kocak atas bawah, itu permasalahan pada ball join. Kemudian kita goyang depan ke belakang. Nah, ketika terjadi goyangan depan belakang, berarti permasalahan pada tirot. Nah, ketika itu sudah semuanya, kemudian kita putar rodanya. Ketika kita memutar rodanya, ada sedikit, misalnya ada sedikit putaran tidak lancar ataupun bahkan kocak, itu berarti permasalahan pada lahar rodanya. Nah, ketika semuanya sudah diselesaikan, sudah diganti, ball joint sudah ganti, tirot sudah ganti, kemudian lahar tidak bermasalah, otomatis harus dilakukan sporing. Nah, tujuannya sporing adalah untuk memaksimalkan atau menyetandarkan posisi mobil menjadi keadaan seperti semula atau awalnya. Ketika kita melakukan pergantian pada ball joint atau tirotnya, otomatis kita harus mengembalikan kesetelan awal. Dengan tujuannya sporing itu adalah untuk menjaga keawetan ban, kemudian yang terutama adalah menjaga keawetan pada komponennya seperti komponen ball joint ataupun tirot ataupun lainnya. Itu tujuannya sporing, untuk keawetan. Nah, ketika semuanya sudah diganti, kita lakukan sporing. Nah, caranya sporing di sini kita melakukan secara sporing Jawa. Nah, ini caranya lur. Oke lur, setelah ditarik benang keliling, setelah ditarik benang muter, kemudian kita harus meluruskan setirnya. Posisi setir harus lurus ketika mau disporing. Kemudian diusahakan 2 orang, yang satu buat nyetel, yang satu buat megang setir. Ketika mobil disporing ini otomatis akan berubah, makanya harus diposisikan, harus mati. Kalau punya kuncinya bisa ditarik kunci, intinya agar setir tidak berubah atau goyang ketika mobil disporing. Itu harus 2 orang. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kita harus meluruskan bagian as tengahnya sebelum kita melakukan sporing.
bagian ini lur yang perlu diperhatikan dan harus diluruskan pada as tengahnya. Nah, yang ini yang perlu diperhatikan lur, ini adalah bagian as tengah besetir. Ketika mau di sporing ini harus lurus tiba tengah lur. Nah, ini harus tiba tengah karena yang sebelah kiri menuju ke roda kiri tirotnya, kemudian yang sebelah kanan as yang menuju ke roda sebelah kanan itu ini tengah harus pas tiba tengah. Ya maksudnya tiba as tengah, ini tengah yang belakang lur. Nah, ini harus pas posisi di tengah lur, gambarnya susah lur. Nah, itu harus posisi di tengah, harus lurus, nanti gampang nyetelnya. Itu yang perlu diperhatikan sebelum kita sporing. Kalau video mungkin kurang jelas, tapi kalau praktek langsung insya Allah jelas. Ini pokoknya harus tiba tengah, nanti lurus, setirnya di atas juga ikut lurus. As tengah harus lurus. Ketika setir sudah diluruskan, kita lihat pada bagian benangnya di sini, ditarikan benang kelihatan ini masih ada sela berapa senti. Berarti yang depan, roda depan berarti keluar. Nah, ini yang harus disetel, berarti intinya ini benang ditarik ke belakang tujuannya untuk meluruskan antara ban depan dengan ban belakang. Nah, ini disetel agar nantinya bagian belakang menempel pada benangnya. Kita akan setel dulu pada sporingnya. Ketika ban posisi seperti ini dibiarkan, maka akan ban ini termakan pada bagian luarnya. Ini berarti ban bagian depan itu keluar. Nah, ini kita akan setel sporingannya. Cara nyetel bagian tirotnya seperti ini lur. Oke lur, kita harus ngolong dan kita sudah ngolong. Nah, bagian inilah yang harus disetel pada bagian tirotnya. Di sini ada mur, ada dua. Ini adalah as tirotnya, kemudian ini adalah tirotnya. Ini yang disetel ada dikendorkan dulu adalah bagian mur tirotnya. Ini menggunakan kunci 19. Nah, untuk diperhatikan ini setelah mur tirot. Mur tirot itu berbeda. Ada yang bisa mengendorkan dengan memutar kebalikan arah jarum jam, mengendorkannya, kemudian ada yang mengendorkannya searah jarum jam. Ini tinggal dilihat pada dratnya. Ini adalah posisinya, dia kebalikan dari jarak arah jarum jam, kebalikannya untuk memutar mur tirotnya. Ini dikendorkan dulu, kemudian nah ini disetel. Ketika ini diputar, tinggal disesuaikan dengan tali yang ada di bannya tadi. Ini tadi yang bagian belakang kurang keluar. Nah, ini berarti posisi diputar. Nah, ini dilihat kemudian di sana dilihat di rodanya semakin keluar atau tidak. Kita akan lihat pada bagian luarnya apakah dia keluar atau tidak. Ketika diputar, dia akan bagian, nah kelihatan dia semakin keluar. Nah, ketika ini sudah nempel, kita lihat setirnya sudah lurus atau masih, maksudnya setir masih posisi dipegang ya, harus jangan goyang ketika sporing diputar. Kalau setir tidak dipegang atau dikunci, dia akan rubah, makanya harus dua orang, yang satu megang setir, yang satu nyetel sporingannya. Setelah disporing sudah rata dengan benang, sebelah kiri juga sudah rata. Sebelah kanan sebelah kiri sudah lurus, sebelah kanan kiri sudah lurus. Ini semua sudah posisi menempel pada roda
yang bagian belakang sudah lurus, depan dan belakang sudah lurus rodanya. Kita tinggal langsung test drive, kita coba apakah sudah berhasil atau belum spuringannya. Dicoba setelah maju mundur itu sudah terasa. Kalau memang supir yang punya pilih yang tepat, dia sudah bisa merasakan antara supir yang lari ke kiri atau ke kanan, itu sudah dapat dibedakan. Ketika penyempuringan sempurna, otomatis ketika maju mundur sudah setir enteng terasa. Nah, ini sudah berhasil, alhamdulillah. Begitulah cara sporing ketika ban pada roda mobil mengalami tipis sebelah atau sering kemakan sebelah, setir lari ke kiri atau ke kanan, melakukan sporing. Begitulah cara sporingnya. Begitu cara sporing mobil Suzuki Carry. Kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak ada unsur menggurui atau kita tahu. Kita hanya laporkan saja, yang masih banyak kekurangannya. Dan sekali lagi mohon maaf yang besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.